Baik teman-teman, mohon maaf tadi karena sinyal mungkin ya saya malah keluar ya tadi ya. Jadi saya masuk lagi, cuman butuh waktu beberapa menit. Oke, baik, terima kasih teman-teman sudah menunggu ya, sudah aktif dari tadi. Alhamdulillah di pekan ini kita akan memasuki tutorial online yang ketiga. Nah, Alhamdulillah ketiga dari rencana 8 teman-teman ya. Jadi kalau sudah 3, ini berarti nanti siang ini ya atau besok teman-teman akan ada tugas. Nah, akan ada tugas, yaitu tugas yang pertama. Nah, nanti teman-teman bisa mengerjakan itu di si layar ya, teman-teman silahkan kerjakan di si layar. Waktunya dari saya adalah 1 minggu, gitu ya, 1 minggu sampai minggu depan, sampai hari Minggu lagi berarti. Nah, itu silahkan dimanfaatkan dengan baik supaya mendapatkan nilai yang maksimal ya. Kemudian terima kasih juga teman-teman yang sudah aktif diskusi ya, saya baca ya satu persatu, banyak ya, alhamdulillah. Nah, itu bagi saya itu nanti akan menjadi nilai aktivitas bagi teman-teman gitu ya. Selain misalnya aktivitas tanya jawab di Teams ini gitu ya, ataupun presentasi gitu ya. Nah, sebelum dimulai saya akan mengabsen dulu teman-teman ya, sebentar. Saya Oke, Mbak Kusur Khotimah hadir ya? Hadir, Pak. Hadir. Mbak Sunanti? Hadir, Pak. Linda Nurdianti? Hadir, Pak. Nafatia Nadiawati? Ini kayaknya dari awal belum pernah hadir ya. Barangkali yang kenal bisa di Japri atau di WA gitu ya. Ditanya kenapa kok ini kan. Soalnya kalau satu kali lagi nggak hadir berarti dia nggak dapat nilai nanti ya. Karena sudah 3 kali ya. Terus Mbak Winarsih? Hadir, Pak. Hadir. Pagi, Pak. Oke. Mbak Desi Anasari? Mbak Desi? Belum ya? Trisna Arijayadi? Desi ada, Pak. Oh, Desi ada. Oke. Ya. Oke ya. Trisna Arijayadi? Belum ada ya, Trisna. Ini sama ya, sama Nafatia tadi ya. Sudah 3 kali, barangkali ada yang kenal. Boleh minta tolong disenggol lah. Kemudian Nani Farida? Mbak Nani? Belum ya? Oke, terus Mas Asep? Hadir, Pak. Oke. Kemudian Anggi Sofiasyah? Anggi Sofiasyah? Nah, ini sama ya? Salah coba. Katanya pindah ke Pokjar, Pak. Oh, iya. Oke, ya udah kalau kita ada konfirmasi ya, berarti nggak masalah di sini kalau memang dia ada di tempat lain ya. Kemudian Dwi Jayanti? Dwi Jayanti? Belum ya. Uun Kuniri? Hadir, Bapak. Selamat pagi. Oke, pagi. Wah, kemudian Wahid Tamimi? Wahid Tamimi ada? Belum ya. Didin Afibuddin? Mas Didin? Belum ya. Kusmini? Kusmini belum, ini juga udah dari awal ya. Bayu Agung? Hadir, Pak. Oke, udah hadir ya. Kemudian Mbak Leni Puspa? Hadir, Pak. Oke. Mas Bayu Sadewo?
Hadir, Pak. Oke. Mbak Liza Nur Afifah. Liza? Belum ya? Mbak Liza izin. Oh, izin. Ah, oke. Oke. Saum Febi. Hadir, Pak. Oke. Widya Ayu. Hadir, Pak. Oke. Zalifah. Hadir, Pak. Oke. Siti Mas'udah. Hadir, Pak. Oke. Alfi Nurlaili. Hadir, Pak. Oke. Ike Nur Safitri. Hadir, Pak. Oke. Ilham Bagas. Hadir, Pak. Oke. Marsha Cikita. Hadir, Pak. Oke. Sabina Audia. Izin, Pak. Oh, izin. Oke. Vina Nurma. Hadir, Pak. Oke. Oke, ada lagi yang belum saya panggil? Ini ada berarti ada 19 ya. Oke, baik. Oke, baik teman-teman, terima kasih kehadirannya ya. Hari ini kita akan kita foto dulu teman-teman ya. Nanti lupa ya buat laporan. Oke, silahkan bisa dinyalakan kameranya ya. Saya akan ambil fotonya. Oke, silakan teman-teman. Oke. Oke. Oh, untuk hari ini kelompok berapa teman-teman? Kelompok 3, Pak. Kelompok 3. Oke. Kelompok 3 siapa aja? Wisnu Fatimah, Hmm. Pak Ilham, Ilham Bagas Pratama, Uun Puniri, Nanik Faiza, Liza Nur Afifah, Widya Lestari, dan Pak Solifa ada di belakangnya. Oke, nah oke. Sebelum lanjut, saya ingin mengulang gitu ya, atau sedikit merefresh apa yang sudah kita pelajari di pekan lalu. Nah, gitu ya. Jadi di pekan lalu teman-teman kita sudah membahas tentang konsep sistem manajemen kinerja, gitu ya. Nah, di mana manajemen kinerja itu adalah suatu proses, gitu ya, suatu proses yang akan melihat bagaimana perusahaan itu bekerja, perusahaan itu menghasilkan output, perusahaan itu mencatat hasil pekerjaannya. Ya. Nah, kinerja bukan perusahaan untuk berproduksi, bukan ya, tapi mencatat, menganalisis, menilai bagaimana kinerja yang dihasilkan oleh perusahaan itu sendiri ataupun setiap karyawan, setiap pegawai pekerja yang ada di perusahaan tersebut. Nah, gitu ya. Nah, manajemen kinerja ini nantinya punya manfaat gitu ya bagi organisasi, bagi karyawan, bagi setiap orang yang ada di situ untuk melihat atau mengevaluasi sebetulnya kinerja saya sudah bagus atau belum sih. Nah, kira-kira secara mudahnya seperti itu ya. Nah, karena sifatnya itu mengevaluasi, kadang-kadang dalam menyiapkan itu ada juga kendalanya. Misalnya namanya orang kan nggak suka dinilai gitu ya. Ini ribet banget sih, ini kok pakai dinas negara, orang kerja tinggal kerja aja. Nah, bisa seperti itu. Itu kadang-kadang bisa terjadi seperti itu.
Nah, kemudian berikutnya juga yang sudah kita pelajari di pekan lalu bahwa manajemen kerja ini juga harus mudah dimengerti gitu ya, mudah dipahami oleh para karyawan. Soalnya kalau dalam pelaksananya susah, malah nambah kerjaan. Nah, gitu ya. Jadi pernah ya saya di suatu kantor gitu. Nah, mungkin sampai sekarang sih ya gitu ya. Sistem manajemen kerja bagus sebetulnya gitu ya. Tapi aturan itu sangat banyak sehingga tidak semua pegawai itu paham. Nah, gitu. Akhirnya dalam pelaksanaannya si pegawai itu merasa jadi kerjaan tambahan, gitu ya. Bikin laporan, mengukur nilai, mengukur kinerja. Nah, itu kalau kalau misalnya membuat jadi pekerjaan tambahan jadi nggak nyaman. Ya paling enak kalau misalnya kita kerja otomatis tercatat. Nah, itu kita laporannya tinggal lihat catatan itu gitu kan. Tapi kalau selesai kerja kita harus bikin laporan. Nah, kerjaannya 1 jam, lagi bikin laporannya setengah jam. Ya, makan waktu. Nah, ya. Kemudian sistem itu juga harus berorientasi jangka panjang. Artinya namanya perusahaan itu kan nggak mungkin hanya bekerja sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Ya, kita harus melihat bagaimana organisasi ini 5 tahun ke depan, bahkan 10 tahun ke depan itu seperti apa. Nah, gitu ya. Jadi orientasinya seperti itu. Oh, saya ingin membuat suatu manajemen kinerja yang bisa dilaksanakan bertahun-tahun untuk jangka panjang. Kalau hanya jangka pendek, nanti baru selesai mengimplementasi, bikin baru lagi, mempelajari hal yang baru lagi. Nah, itu effort banget gitu ya. Membutuhkan waktu dan tenaga yang besar sehingga tidak efisien atau tidak efektif lah seperti itu. Kemudian kemarin juga sudah disampaikan kalau sistem manajemen kerja ini sebaiknya menggunakan ukuran-ukuran kuantitatif. Nah, ya, ukuran-ukuran yang mudah dihitung gitu. Bukan misalnya kualitatif ya. Kalau kualitatif itu misalnya gini, pekerjaannya bagus. Nah, bagusnya menurut si A belum tentu bagus menurut si B. Nah, gitu ya. Tapi kalau ukurannya itu misalnya dalam sehari saya memproduksi 10 barang. Nah, itu jelas ya 10. Semua orang kalau ngitung 10 ya sama 10 gitu ya. Nah, itu kuantitatif gitu ya. Atau katakanlah yang datang ke restoran itu yang puas minimal 8 dari 10 orang. Nah, gitu ya, itu jelas gitu ya. Atau dalam sebulan tidak ada komplain. Atau komplainnya hanya kalau tidak ada susah ya. Hanya kurang dari 10% dari total pengunjung misalnya. Nah, itu kan kuantitatif ya, bisa diukur. Yang datang ada 20 per hari kalikan 30 hari. Kemudian 10%-nya berapa. Nah, itu kira-kira seperti itu ya. Nah, nanti kalau udah tercapai terus ditingkatkan lagi. Kalau kemarin 10%, oh sekarang mungkin 8% atau 7% atau bahkan 5%. Nah, itu namanya perbaikan yang terus-menerus. Nah, gitu ya. Sampai kemudian tidak ada lagi kesalahan-kesalahan yang terjadi. Itu kira-kira seperti itu ya. Nah, itu kemarin sedikit teman-teman yang kita sudah bahas gitu ya. Nah, di hari ini kan kelompok 3 ya, kelompok 3 akan membahas modul 4. Nah, modul 4 ini tentang kerangka kerjanya seperti apa. Kalau kemarin itu baru konsep gitu ya, di pertemuan pertama itu pengenalan saja. Nah, kemudian yang kemarin itu konsepnya seperti apa. Nah, yang hari ini kita akan melihat bagaimana kerangka kerja dari sistem manajemen kerja. Nah, lebih lanjut lagi nanti akan kita lihat bagaimana mengukur variabelnya dan sebagainya, gitu ya. Oke, kelompok 3, sebenarnya kelompok 3 udah ready ya? Siapa yang akan menyampaikan? Iya, Pak. Izin share screen ya, Pak. Oke, silakan. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Mbak. Ya. Silakan untuk Kak Widya dimulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan modul 4, yaitu kerangka kerja sistem manajemen kinerja. KB 1, langkah-langkah pengembangan kerangka sistem manajemen kinerja. Menurut Nelly DKK 2002 menyatakan bahwa 95% manajer gagal menerapkan visi, misi, dan strategi yang telah dirancang ke dalam sistem manajemen kinerja karena 1. Perbedaan lingkungan organisasi atau perusahaan yang dihadapi dibandingkan dengan yang ada dalam buku teks. 2. Adanya penolakan atau resistensi dari dalam organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, menurunnya komitmen manajer dan karyawan. Yang keempat, kurangnya kerjasama, kurang efektifnya komunikasi manajer dan karyawan. 5. Kurang memadainya sarana dana, kurangnya pengawasan, dan belum baiknya penerapan sistem kebijakan dan hukuman. 7. Langkah pengembangan sistem manajemen kinerja. Yang pertama, menyelaraskan pengembangan sistem manajemen kinerja dengan strategi perubahan lain dalam perusahaan. Yang kedua, menjelaskan tujuan pengembangan dan manfaat sistem manajemen kinerja baru. Yang ketiga, memantapkan kesepakatan dalam proses pengembangan dan pemanfaatan sistem manajemen kinerja. Yang keempat, melakukan identifikasi faktor keberhasilan yang kritis atau kritis sukses faktor bagi perusahaan. Yang kelima, pembentukan tim yang ditugasi memilih sistem manajemen kinerja. Yang keenam, mengembangkan kerangka display, laporan, dan review pada setiap level perusahaan. Yang ketujuh, memfasilitasi pemanfaatan sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kinerja atau organisasi perusahaan. Yang selanjutnya bisa dilanjutkan sama Mbak Uun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Tutor dan teman-teman semua. Saya mau melanjutkan presentasi kerangka kerja sistem manajemen kinerja. Berbagai macam kerangka kerja sistem manajemen kinerja yang telah diperkenalkan oleh para pakar ternyata The Balance Scorecard atau BSC merupakan salah satu kerangka kerja paling populer yang digunakan di dunia karena menganut filosofi all size dan unisex. BSC menyediakan kerangka yang terdiri dari 4 perspektif, yaitu finansial, pelanggan, proses bisnis internal, pembelajaran, dan juga pertumbuhan. Terdapat 5 kritik terhadap keterkaitan antar variabel, yaitu pertama, berkaitan dengan fokus pada perspektif finansial, yang kedua berkenaan dengan keterkaitan antar variabel secara lurus atau linear, yang hanya berdasarkan anggapan, asumsi atau keterkaitan antar variabel tersebut tanpa disertai data statistik pendukung. Kemudian yang ketiga, menyangkut tidak disediakan ruang untuk kaji banding, menyangkut kebingungan memahami antara sistem manajemen kinerja dengan strategi operasi. Kemudian berkaitan dengan perspektif, pembelajaran, dan juga pertumbuhan. Slide selanjutnya. Kita bisa melihat di samping ada tabel yang menunjukkan kerangka kerja sistem manajemen kinerja. Kerangka kerja atau framework yang terdiri dari variabel kinerja, keterkaitan, dan juga kaji banding. Dalam kerangka kerja sistem manajemen, belum Kak, sebelah lagi. Sebentar. Slide-nya udah berubah? Belum, ya. Belum. Maaf ya, Dalam soalnya lagi kerangka hujan. kerja, ya nggak apa-apa.
Dalam kerangka kerja sistem manajemen kinerja terdapat 3 hal utama, yaitu yang harus diperhatikan. Pertama, pemilihan variabel kinerja, keterkaitan antar variabel kinerja, dan juga kaji banding. Selanjutnya bisa diteruskan. Terima kasih. Baik, untuk presentasi selanjutnya, kegiatan belajar 2. Pemilihan variabel kinerja dalam sistem manajemen kinerja. Variabel kinerja ada 2 tipe, yaitu variabel kuantitatif dan variabel kualitatif. Dan ini kebetulan tadi sudah disinggung sama Pak dosen ya, sudah diberikan contoh-contohnya juga. Untuk variabel kuantitatif, ini berupa angka. Variabel ini objektif, hemat waktu, dan tidak menimbulkan interpretasi data. Contoh variabel kuantitatif, misalnya jumlah pelatihan yang hadir, jumlah laporan yang dikumpulkan, jumlah proses yang diperbaiki, dan jumlah saran yang diberikan oleh karyawan. Lalu untuk variabel kualitatif, ini berupa kata-kata. Variabel kualitatif mengukur aspek yang tidak cukup hanya dinilai berdasarkan angka. Contohnya, pemberian skor pada setiap kriteria. Semakin tinggi skor atau rating, maka pengukuran lebih rinci dan spesifik. Berdasarkan keseimbangan penerapan ada variabel masa lalu, masa kini, dan masa depan. Lalu, berdasarkan penentuan dan fungsinya, ada variabel strategik dan variabel operasional. Lalu next, menurut Wibisono tahun 2006, hal penting dan perlu dicermati dari variabel kinerja keseimbangan dalam penerapan variabel pengukuran kinerja mencerminkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ukuran masa lalu menyediakan data yang telah terjadi yang disebut ukuran telah lewat atau legend matrix. Untuk ukuran masa kini, kinerja saat ini memperlihatkan kinerja yang sedang terjadi. Kinerja ini masih dapat diperbaiki jika terjadi penyimpangan dari target yang telah ditetapkan. Untuk ukuran masa depan, indikator yang mendukung kinerja masa lalu dan masa kini agar kinerja masa depan lebih baik. Merupakan variabel terpenting karena akan mendukung pengelolaan organisasi atau perusahaan yang lebih baik. Selanjutnya, menurut Wibisono tahun 2006, terdapat 2 jenis variabel ditinjau dari tingkat penentuan dan fungsinya, yaitu variabel strategik dan variabel operasional. Perbedaan kedua variabel tersebut sebagai berikut. Untuk variabel strategik, yang pertama terkait dengan visi. Kedua, diturunkan dari faktor kunci keberhasilan. Yang ketiga, terbatas 2-4 variabel. Yang keempat, cenderung berubah dalam periode waktu tertentu. Dan yang kelima, cenderung disatukan dalam bentuk indeks yang terdiri dari variabel-variabel individu. Keenam, kinerjanya dikaji oleh eksekutif yang lebih tinggi. Yang ketujuh, fokus pada 1 atau 2 aspek kinerja. Untuk variabel operasional, yang pertama terkait dengan misi dan atau nilai-nilai perusahaan. Yang kedua, diturunkan dari tujuan bisnis yang fundamental. Yang ketiga, mungkin terdiri dari 12 atau lebih variabel. Yang keempat, cenderung tetap. Kelima, kombinasi dari indeks dan ukuran tunggal. Yang keenam, kinerjanya dikaji oleh eksekutif dan manajer yang lebih luas. Dan yang terakhir, fokus pada hampir semua aspek kinerja perusahaan. Selanjutnya, penentuan variabel kinerja perlu memperhatikan 2 jenis kesalahan yang sering terjadi, yaitu gap dan false alarm. Di sini ada gambar 4.3, gambar gap, dan 4.4, gambar false alarm. Teman-teman juga bisa lihat di modul halaman 4.21. Gap ialah tidak mengukur variabel kinerja yang seharusnya diukur, sehingga kita kehilangan variabel kritis yang seharusnya kita kelola. Semakin banyaknya gap yang kita buat, semakin sulit mewujudkan peningkatan kinerja organisasi atau perusahaan. Untuk false alarm didefinisikan sebagai pengukuran variabel yang seharusnya tidak perlu mendapatkan perhatian. Dalam false alarm terjadi perbuatan yang sia-sia yang hanya menghabiskan biaya. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Selifah. Silakan Kak. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan untuk cara mudah menentukan variabel adalah dengan mengutip dari data variabel. Penentuan variabel kinerja perlu memperhatikan 2 jenis kesalahan yang sering terjadi, yaitu gap dan false alarm yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian, terdapat kesalahan tipikal
dalam menentukan variabel kinerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya variabel kritis yang belum tercantum. Yang kedua, terlalu banyaknya variabel. Yang ketiga, variabel yang bermakna. Yang keempat, salah penekanan dalam variabel. Yang kelima, sukar dalam penerjemahan dan penerapan. Yang keenam, bias antara fokus untuk pengendalian versus perbaikan. Untuk menentukan, memetakan, dan menganalisis apakah variabel itu sudah sesuai atau belum adalah dengan bantuan angket atau kuesioner. Selanjutnya ada di kegiatan belajar 3, yaitu metode pengumpulan data. Yang pertama, menentukan kebutuhan data. Menurut Wibisono 2006, ada 7 prinsip yang digunakan untuk mendapatkan data yang bermutu, yaitu fokus pada penilaian organisasi atau perusahaan dan kebutuhan untuk perbaikan. Lalu data yang ada atau objektif. Kemudian teliti, yaitu tidak ada data yang salah lihat atau salah catat. Mengadakan cross-check untuk menguji kebenaran data, lalu menggunakan data yang mutakhir, bukan yang sudah kadaluarsa. Kemudian lengkap, tidak ada data yang tertinggal. Yang terakhir, instrumen pengumpulan datanya valid dan reliable. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Ilham Bagas. Terima kasih. Dua, rencana pengumpulan data. Menurut Wibisono 2026, tujuan pengumpulan data adalah untuk bahan analis penyusunan rencana ini harus mempertimbangkan hal-hal. 1. Pemahaman mengenai informasi yang dibutuhkan. 2. Pemahaman mengenai sumber informasi. 3. Proses pengumpulan data. 4. Pengumpulan data dan laporan yang secara berkala. Biaya pengumpulan data, perlindungan data, mutu data, dan pertimbangan sampel. Bias, sebaran demografi, sebaran geografis, tingkat akurasi, tingkat kerincian, tingkat respon, kecepatan, dan input stockholder. Next. 3. Macam-macam metode pengumpulan data. Terdapat 10 metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut. Data agen, agen rekod atau metode dokumentasi, observasi partisipasi atau pengamatan langsung, survei dan wacana atau interview, angket, penilaian berpasangan atau peer review atau evaluasi panel oleh para ahli, expert panel evolution, cost benefit atau cost effectiveness studies, studi kasus atau case studies, content review, field review, focus group. Next. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kami membuka sesi pertanyaan. Oke, baik teman-teman, terima kasih kelompok 3 ya yang sudah memaparkan materinya. Nah, silakan teman-teman yang lain barangkali ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan ya.
Atau boleh juga kalau barangkali ada yang mau cerita tentang di perusahaan atau kantor atau tempatnya bekerja, bagaimana terkait dengan manajemen kerja yang disampaikan oleh kelompok 3 tadi. Nah, mungkin boleh saya berikan waktu untuk berpikir dulu, kira-kira apa yang mau didiskusikan ya, silakan. Sebelum nanti saya mau nambahkan ya. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Pagi, silakan. Izin Pak, mohon maaf saya telat masuk tadi karena ada masalah jaringan. Oh ya, oke. Mbak Nafatia ya? Iya betul Pak, terima kasih Pak. Oke. Oke, yang lain ada lagi kah yang belum saya absen? Ini yang belum, Mas Trisna, Mbak Nani, Dwi Cayanti, Wahid, Didin, Kusmini, Liza, Sabina, belum ada ya? Oke. Oke, baik teman-teman. Nah, jadi kalau belum ada pertanyaan, saya tambahkan saja ya. Nah, mungkin saya akan mengulangi dulu teman-teman, mungkin sambil mengulang nanti barangkali ada yang ingin tanyakan. Boleh saya minta tolong untuk ditampilkan lagi presentasi yang tadi kelompok 3. Baik, Pak. Oke, lanjut ke kedua. Nah, oke ya ini. Oke, baik teman-teman, mungkin saya menambahkan ya. Tadi kelompok 3 sudah menyampaikan. Saya ada beberapa tambahan, misalnya, nah di saat ini teman-teman bisa lihat gitu ya, di buku juga bisa lihat gitu ya. Kata Nelly, gitu ya. 95% manajer gagal menerapkan visi, misi, dan strategi yang dirancang dalam sistem manajemen kinerja. Nah, ini kan ceritanya kita itu di bab ini di modul 4 ini gitu ya. Kita itu mencerita bahwa ada sebuah perusahaan yang akan menerapkan manajemen kinerja. Sebelumnya belum ada. Nah, ceritanya gitu ya, sebelum belum ada. Nah, terus buku ini bilang kalau menurut penelitian si Nelly gitu ya, ada 90% manajer yang gagal. Wah, kok banyak banget. Nah, pertama berarti penerapan manajemen kinerja ini kalau dari awal itu memang tidak mudah. Nah, kita susah lah gitu ya. Karena kan tadinya tidak ada menjadi ada itu nggak gampang gitu ya. Merubah kebiasaan, merubah kebudayaan, merubah atau menambah tugas itu tidak mudah. Nah, ini menjadi suatu perhatian gitu ya. Nah, kalau teman-teman di perusahaan, di kantor atau tempat bekerja sekarang sudah ada, ya bagus gitu ya, berarti tidak harus memulai lagi gitu. Berarti itu sudah berjalan. Nah, kita sudah berjalan dan tidak masalah gitu. Nah, mereka itu ingin mengembangkan kerangka sistem manajemen kerja ini kan seperti yang disampaikan kelompok sebelumnya ya.
bahwa ketika mau menggunakan atau mengimplementasikan manajemen kinerja itu kita harus melihat visi, misi, dan strategi. Nah, ya. Nah, visinya apa? Oh, visinya itu menjadi misalnya menjadi perusahaan terkemuka di dunia, gitu kan? Nah, untuk menjadi perusahaan terkemuka itu gimana? Oh, mempertahankan kualitas. Nah, itu kan nggak mudah ya. Dan kualitas itu kemudian diterjemahkan dalam manajemen kinerja, gitu ya. Oh ya, ini saya mohon maaf ya kalau ada suara anak-anak teriak-teriak ya. Bisa kalau hari libur begitu ya, mohon maaf ya. Tapi suara saya masih terdengar kan ya. Nah, kenapa kok 95% itu gagal, gitu ya? Nah, berarti cuma 5% dong yang sukses, gitu ya. Nah, alasannya ada 5, gitu ya. Pertama, perbedaan lingkungan organisasi dibandingkan dengan buku. Nah, namanya perusahaan mau menerapkan manajemen kinerja, itu kan pasti baca buku ya. Oh, contohnya di sana itu seperti itu, gitu. Oh, misalnya tadi ada di slide berikutnya itu ada tentang balance scorecard gitu. Oh, di sana tuh banyak dipakai balance scorecard. Ayo kita laksanakan di sini. Nah, gitu. Nah, ketika dilaksanakan ternyata kok nggak jalan gitu ya. Ya memang kalau di buku itu kan yang bagus-bagusnya saja gitu ya. Nah, ketika dilaksanakan ternyata sumber dayanya, resource-nya belum tentu mampu gitu kan. Nah, atau ada beberapa hal yang mungkin terlewat tidak dilakukan gitu ya. Misalnya tadinya nggak ada manajemen kinerja, kemudian orang disuruh atau diterapkan manajemen kinerja. Otomatis tidak semua orang itu sudah paham. Nah, gitu ya. Yang sudah paham bisa melaksanakan, yang nggak paham ya gagal gitu ya. Nah, bahayanya kalau lebih banyak yang nggak paham. Nah, itu ya, itu yang bahaya. Kalau misalnya dari 100 orang yang nggak paham 5 orang, nah mungkin bisa dibantu sama yang lain gitu ya. Tapi kalau dari 100 orang yang paham cuman 20, 30, nah mayoritas nggak paham gitu. Nah, jadi akan mendapatkan kesulitan, bahkan bisa berakhir dengan kegagalan. Itu yang pertama. Nah, lingkungan organisasi memang akan berbeda ya. Atau misalnya kayak kalau tadi kan masalah manusianya ya. Yang kedua mungkin katakanlah budayanya gitu ya. Atau mungkin produknya, tempatnya, mungkin pengaturan katakanlah di Jepang perusahaan itu saya nggak tahu ya, mungkin nggak ada preman gitu. Kalau di Indonesia itu banyak pungli misalnya, itu kan mungkin jadi hal yang berbeda gitu, berbeda budaya dan sebagainya. Kalau di Jepang mungkin saya kurang tahu juga ya, mungkin katakanlah budayanya bersih, budaya tertib, budaya rapi dan sebagainya, mungkin berbeda di negara lain yang bertolak belakang, nah, sehingga berbeda-beda di setiap perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini ditulis bahwa adanya penolakan dari dalam organisasi atau perusahaan. Loh, kok ternyata kok ada penolakan gitu ya. Nah, bisa jadi gitu ya, karena walaupun dia itu karyawan gitu ya, kalau karyawan itu kemudian diberikan tugas tambahan seperti membuat laporan, kemudian adanya pengawasan, itu kan belum tentu nyaman. Nah, kan belum nyaman, kemudian dia nggak suka gitu. Kalau nggak suka berarti dia akan menolak, gitu ya. Nah, kalau udah menolak, nah, itu khawatirnya akan menjadi merusak. Oke, sebentar teman-teman. Oke, maaf ya teman-teman ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, tadi jadi ada beberapa orang, katakanlah ya, yang misalnya dia itu disuruh gitu, bikin laporan, nanti akan ada laporan, nanti akan ada penilaian, dia nggak suka gitu. Bahkan yang pernah terjadi ya di kantor saya sebelumnya dulu ketika baru-baru ya. Jadi di tahun 2010-an atau 2011-an itu banyak kantor-kantor termasuk kantor pemerintah yang ingin menerapkan manajemen kinerja gitu ya. Ya
sukses sih sukses ya, tapi mungkin nggak 100% gitu. Ada beberapa orang yang tetap cuek gitu, disuruh bikin laporan setiap 3 bulan nggak bikin gitu ya. Kemudian dia merasa ngapain sih ini nambah-nambah kerjaan dan sebagainya. Nah itu membuat manajemen kerja itu bisa gagal. Kemudian yang ketiga, menurunnya komitmen manajer dan karyawan. Nah dari awal biasanya keputusan untuk menerapkan manajemen kinerja ini biasanya itu dari top manajemen, gitu, dari direktur lah gitu. Kalau organisasi pemerintah ya dari menteri misalnya gitu. Nah, menteri ini komitmen, ayo diimplementasikan itu manajemen kinerja biar kinerjanya nggak sembarangan, nah, gitu ya. Nah, apalagi kalau misalnya pegawai negeri gitu ya, di Indonesia itu kan stigmanya gitu ya, pendapatnya gitu ya, itu santai gitu ya, santai. Mungkin teman-teman datang ke kantor kelurahan gitu ya, kantor kecamatan, itu orang datang pagi atau agak siangan gitu ya, santai gitu. Nah untuk menghindari itu gitu kan, nah itu kan ditetapkan manajemen kinerja gitu ya, sehingga dia setiap hari itu punya target apa yang harus diselesaikan. Kalau punya target kan otomatis ya nggak bisa santai-santai gitu ya. Nah misalnya layanan pembuatan KTP katanya kok bisa selesai berminggu-minggu, nah biar nggak selesai berminggu-minggu itu dibikin target gitu kan. Apa penyelesaian KTP harus selesai dalam 2 hari misalnya. Kalau nggak 2 hari, pegawainya yang dinilai jelek kan gitu ya. Nah tapi gitu ya, ketika terjadi penolakan, resistensi dari karyawan, membuat akhirnya apa ya ibaratnya itu manajernya ini jadi nggak semangat gitu ya. Nah gitu ya. Waduh ini kok susah banget sih karyawannya dikasih tahu untuk berubah gitu. Nah akhirnya menurunlah komitmen si manajer ini ya, termasuk komitmen si karyawan ini gitu ya. Nah di situ memang susahnya perubahan gitu ya. Mengawal perubahan itu seperti itu. Kalau manajernya atau pimpinannya itu nggak apa ya, kokoh gitu ya, nggak tahan banting gitu ya, diprotes karyawan, diprotes ini, diprotes itu, ya dia bisa saja semangatnya menurun gitu ya. Yang awal hasil di ujungnya manajemen kinerja ini tidak berhasil gitu ya. Kemudian yang keempat adalah kurangnya kerjasama, kurang efektifnya komunikasi manajer dengan karyawan. Nah biasanya kebanyakan di perusahaan itu program itu gagal karena kurangnya komunikasi gitu ya. Niatnya si atasan itu biasanya bagus gitu ya. Niatnya atasan ini biasanya bagus, baik gitu ya, menguntungkan perusahaan, menguntungkan organisasi gitu. Tapi kadang-kadang sampai bawah informasi itu kan bisa terdistorsi ya, atau katakanlah ya teman-teman aja misalnya saya kan ada permainan dia berbisik ke A, misalnya kalau di sini mungkin katakanlah saya berbisik ke Mas Asep gitu, sesuatu kalimat, kemudian Mas Asep itu membisikkan ke Mbak Kusnul gitu, Mbak Kusnul membisikkan ke Mas Ilham. Nah itu kan bisa saja komunikasi itu berubah, nah, gitu ya. Nah berubah gitu. Nah akhirnya membuat itu menjadi kurang efektif gitu ya. Nah dari awalnya tujuannya oke gitu ya, kemudian ditanggapi dengan tujuan atau pendapat yang tidak oke. Nah, sehingga membuat satu program itu menjadi gagal gitu. Kemudian yang kelima adalah kurang memadai sarana, dana dan sebagainya gitu ya. Nah memang namanya perubahan itu pasti akan ada anggaran ya gitu ya. Akan ada anggaran gitu. Nah, apakah memadai gitu ya? Kalau hanya misalnya dalam konteks manajemen kan pasti teman-teman sudah banyak belajar ya, bahwa dalam konteks manajemen itu berawal dari perencanaan, kemudian implementasi, kemudian pengawasan. Nah, kalau hanya perencanaan saja sudah bagus, implementasi sudah bagus, tapi nggak diawasi, nggak dievaluasi, ya tidak akan berhasil gitu. Sementara semua itu akan membutuhkan dana, membutuhkan kesiapan gitu ya, dari setiap proses dari perencanaan, implementasi maupun pengawasan tadi. Biasanya perencanaannya bagus gitu ya. Nah, kayak Indonesia lah misalnya gitu ya. Wah, perencanaannya bagus, makanan bergizi gratis gitu kan. Itu tujuannya bagus gitu kan. Tujuannya bagus. Bahwa nanti kalau siswa yang dapat makanan, namanya makanan bergizi kan, ya berarti akan meningkat gizinya gitu.
Kalau meningkat gizinya, nanti akan menambah motivasi belajarnya gitu kan, atau menambah kekuatan fisiknya dalam belajar gitu. Kalau dia menambah kekuatan fisik belajar, maka diharapkannya ya menjadi lebih pintar. Nah kan gitu ya, perencanaan seperti itu. Tapi ketika implementasinya gimana gitu? Wah, ternyata cuma nasi, tempe sama biskuit gitu kan. Wah, ini ya bergizi tapi bisnya mungkin kurang gitu kan. Nah, terus gimana? Nah, evaluasi atau pengawasan gitu. Ada nggak pengawasannya? Nah, gitu ya. Nah, ternyata pengawasannya begitu-begitu saja gitu ya. Maksudnya eh, tidak maksimal gitu ya. Pengawasan tidak terus ditegur gitu ya. Malah ada yang keracunan gitu. Yang keracunan malah menyalahkan siswanya. Nah, itu kan artinya apa ya? Proses dari manajemen itu tidak berjalan dengan baik. Nah, demikian pula ketika dalam manajemen kinerja gitu. Ketika pengawasannya tidak berjalan dengan baik, seakan-akan gitu ya, program itu telah berjalan padahal belum berjalan dengan baik. Nah, itu kira-kira tambahan penjelasan dari slide 1 gitu ya. Oke, sampai di sini barangkali ada pertanyaan teman-teman. Oke, belum ya? Oke, kalau belum, next slide berikutnya, Mbak. Nah, ada 7 langkah pengembangan sistem manajemen kerja. Nah, ini lagi-lagi ceritanya adalah, ini apa behind skin-nya ya supaya kita mudah memahami. Di slide ini ceritanya itu tadinya belum ada, sama kayak tadi. Tadinya belum ada, kemudian akan ada sistem manajemen kinerja. Nah, itu. Terus gimana dong supaya tidak gagal seperti di slide sebelumnya? Nah, itu ya, supaya nggak salah gitu. Kan ya sayang ya namanya suatu program. Nah, inilah pentingnya kita belajar teori gitu teman-temannya. Jadi kadang-kadang dalam suatu bisnis, suatu pekerjaan, kita tuh udah punya pikiran, wah saya ingin menerapkan tentang ini nih, kayaknya bagus nih, ya gitu ya. Nah, tanpa kita mempelajari bagaimana teorinya atau bagaimana orang lain itu melakukan sesuatu itu. Nah, ketika kita mempelajari orang lain, apakah dia gagal, apakah dia sukses, nah itu akhirnya kita bisa membayangkan atau bisa membedakan. Gitu ya. Kita bukan untuk menjadi orang yang gagal berikutnya, gitu ya, tapi harapannya adalah kita menjadi orang yang sukses berikutnya. Kita bisa belajar dari kegagalan orang lain, gitu ya. Seperti tadi yang sahabat tadi Nelly tadi ya, yang di slide 1 tadi sampaikan 95% gagal loh. Nah, gagal kenapa ini? Oh, berarti saya jangan mengulangi kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, gitu ya, seperti misalnya kurangnya komitmen. Wah, kalau gitu setiap manajer tuh harus berkomitmen sampai selesai. Nah, kayak seperti itu kan gitu ya. Jangan berkurang semangatnya dan sebagainya. Nah, itu kayak seperti itu. Nah, di sini dijelaskan bahwa langkah pertama menyelaraskan pengembangan sistem manajemen kerja dengan strategi perubahan lain dalam perusahaan. Nah, di perusahaan itu kan pasti akan ada banyak sekali aturan. Nah, gitu ya, akan banyak sekali kebijakan gitu. Nah, jangan sampai manajemen kerja ini bersinggungan atau bertolak belakang dengan strategi yang lain gitu. Nah, itu ya, misalnya perusahaan itu lagi melakukan efisiensi sehingga nggak ada dana untuk melakukan itu gitu. Nah, terus dananya dari mana gitu? Nggak ada padahal, ya udah kita paksakan aja lah. Nah, itu bahaya gitu ya. Nah, artinya seperti itu. Apakah ada program lain yang sedang berjalan? Apakah program lain itu akan terganggu ketika lakukan sistem manajemen kerja ini? Atau sebaliknya, apakah sistem manajemen kerja ini akan terganggu ketika mau diimplementasikan sekarang? Nah, itu jadi langkah pertama, si perusahaan itu harus melihat atau menyelaraskan manajemen kerja ini dengan strategi perubahan atau strategi pekerjaan lain dalam perusahaan. Ya. Nah, terutama strategi perubahan karena kan ini kita bicara perubahan ya, sebelumnya tidak ada menjadi ada, itu kan berubah. Nah, itu langkah pertama seperti itu. Langkah kedua, menjelaskan tujuan pengembangan dan manfaat sistem manajemen kinerja yang baru. Ya. Sebentar.
Oke, yang kedua, menjelaskan tadi ya, tujuan pengembangan dan manfaat. Nah, ini sama halnya dengan ketika tadi ya, kurangnya komunikasi. Nah, yang tadi kan ada ya, kenapa gagal? Karena kurang komunikasi. Nah, jadi tujuan dan manfaat sistem manajemen atau apapun lah sebetulnya ya, apapun program baru di suatu perusahaan itu haruslah dikomunikasikan. Dulu saya pernah ada suatu program baru ya di awal tahun 2000-an ketika saya kerja ya, saya lulus kuliah kemudian saya kerja. Nah, di awal tahun 2000-an itu kan sedang berkembang pesatnya komputer. Nah, gitu ya. Kalau dulu teman-teman kan kalau ini mungkin nggak ada yang mungkin lahirnya 90-an ya atau 2000-an ya. Saya sebelumnya. Nah, di tahun 90-an itu kan pekerjaan masih pakai mesin ketik gitu ya. Masih pakai mesin ketik gitu. Kemudian di 2000-an itu mulai zamannya komputer gitu kan. Kemudian 2010-an ke sini itu zamannya internet. Secara mudah begitu ya. Nah, ketika ada sesuatu yang berubah before and after, katakanlah dari mesin ketik menjadi komputer gitu. Ada orang yang takut. Nah, takut kehilangan pekerjaan. Nah, kenapa? Karena dia awalnya hanya bisa mesin ketik. Dia tidak bisa mengoperasikan komputer gitu. Nah, kalau misalnya pengadaan komputer ini tidak dikomunikasikan dengan baik, nah itu bisa terjadi resistensi. Nah, itu bahkan saya pernah dengar nih ya, di Pulau Kalimantan kalau nggak salah gitu ya, ada satu perusahaan, ada satu kantor, dia beli komputer gitu. Nah, kemudian ada seorang pegawai yang nggak bisa komputer, dia bisa mesin ketik gitu. Wah, kalau gini nanti takutnya saya dipecat karena saya nggak bisa komputer. Komputer itu kemudian dirusak, gitu ya. Nah, gitu ya. Saking ketakutannya dia kehilangan jobnya, gitu kan. Nah, ini berarti kan komunikasi yang kurang, gitu ya. Atau setidaknya tujuan pengembangan manfaat, katakanlah nanti kalau ada komputer baru, semua pegawai akan kita training. Nah, itu kan memberikan pemahaman dan memberikan kepastian gitu ya. Oh yalah, aku nih nggak bisa komputer nih, tapi ya nanti aku akan training. Nah, itu suatu contoh kita ketika komunikasi itu tidak baik ya, tidak ngerti manfaatnya, tidak ngerti tujuannya. Bahkan kalau dipikir kan ya pasti lebih bagus pakai komputer daripada mesin ketik. Nah, kan gitu ya. Nah, itu contoh ekstrim. Nah, sekarang gimana? Nah, kan sekarang udah zaman teknologi, Pak. Nah, bisa jadi sama-sama pakai komputer, tapi berubah softwarenya. Nah, gitu kan. Nah, kan bisa jadi ya. Dulu pakai Microsoft Excel, sekarang pakai SQL atau apalah. Atau mungkin di perusahaan manufaktur berubah mesinnya. Nah, yang tadinya agak-agak manual jadi semi otomatis atau bahkan otomatis lah. Orang bisa jadi khawatir gitu ya. Nanti aku tergeser enggak nih? Nah, keamanannya menjadi was-was. Nah, ya. Nah, itu harus diperhatikan gitu ya. Nah, kalau tujuan dan manfaatnya dikasih tahu, ini loh kita itu diganti mesinnya supaya kita bisa lebih berdaya saing. Nah, nanti akan ada pelatihan begini gitu ya. Atau nanti kalau misalnya dengan pabrik dengan mesin yang baru ini bisa mendapatkan keuntungan yang lebih, mungkin akan ada bonus dan sebagainya. Nah, orang akan menjadi ngerti. Nah, itu orang akan menjadi lebih paham. Nah, itu kira-kira seperti itu ya gambarannya. Oh ya, kalau ada pertanyaan silakan aja ya, supaya saya tidak monoton ya. Saya bolak-balik menanyakan kalau ada pertanyaan supaya ada interaksi. Kalau enggak nanti saya suruh bertanya. Oke, selanjutnya dulu ya, ini di slide ini. Langkah ketiga, memantapkan kesepakatan dalam proses pengembangan dan pemanfaatan sistem manajemen kinerja, gitu ya. Memantapkan kesepakatan. Nah, ibaratnya itu teman-teman, kalau misalnya program itu sudah disampaikan, ya. Nah, kemudian setelah itu harus ada kesepakatan antara atasan dan bawahan, gitu ya. Kira-kira kalau kamu udah dikasih mesin yang bagus ini, gitu ya, kamu bakalan bisa menghasilkan berapa barang dalam sehari. Oh Pak, kemarin saya udah latihan nih Pak, saya bisa menghasilkan 20 pieces per hari. Nah itu ya. Oke, kalau gitu 20 itu jadi
targetmu setiap harinya. Nah, jadi ada suatu kesepakatan yang disepakati bersama, tidak hanya dari atas saja. Gitu ya. Kan kadang-kadang target itu muncul dari atas, sementara dia, oh nggak masuk akal kalau target seperti ini. Nah, itu kan jadi orang bisa-bisa nggak semangat gitu ya. Nah, maka di sini manajemen kinerja itu membutuhkan adanya kesepakatan antara atasan dan bawahan. Kira-kira yang wajar seperti apa? Kalau misalnya sampai dia nggak memenuhi targetnya, nah ditagihlah, kan kamu yang udah sepakat. Nah, tapi kalau misalnya hanya ditentukan oleh atasan, nah itu nggak masuk akal Pak, kalau segitu. Masa cuman sumber daya dikit tapi targetnya terlalu tinggi misalnya. Nah, kalau kesepakatan kan bisa nego, nah, bisa tawar-menawar lah, kira-kira seperti apa. Nah, itu kayak seperti itu. Kemudian langkah berikutnya melakukan identifikasi faktor keberhasilan yang kritis atau critical success factor, gitu ya. Nah, suatu perusahaan itu punya beda-beda faktor keberhasilan, gitu ya. Tergantung dari perusahaan apa gitu. Misalnya nih, perusahaan otomotif. Nah, misalnya faktor keberhasilannya apa? Ya berarti kan terjualnya barang, gitu ya. Atau terjual mobil itu gitu. Atau dalam kata lain mungkin keuntungan. Nah, ya semua perusahaan sih keuntungan gitu ya. Tapi keuntungan yang dari mana gitu. Karena kalau dalam manajemen kerja ini jangan hanya mengandalkan keuntungan, tapi juga harus ada faktor-faktor yang lain. Kalau terjualnya mobil gitu ya, pasti akan berbeda dengan perusahaan jasa, perusahaan servis ya. Berkurangnya komplain, nah, ya, atau tidak adanya komplain atau pengaduan yang memuaskan, nah, atau loyalitas dari pelanggan. Nah, itu adalah bisa beberapa faktor keberhasilan yang akan dibangun gitu. Perusahaan ingin mencari apa? Oh, saya ingin mencari pelanggan yang berkelanjutan. Jadi orang nggak beli cuma sekali, habis itu nggak beli lagi. Berarti dia kapok, berarti dia kapok nggak mau beli lagi gitu. Nah, itu kan berarti bukan faktor keberhasilannya. Dia mungkin untung besar gitu, tapi nggak ada repeat order gitu. Jadi marketingnya bekerja keras untuk mencari pembeli baru gitu. Tapi kalau orang repeat order kan berarti ya marketingnya enak gitu ya. Dia akan mencari new customer lah, customer yang baru, customer yang lama tetap order. Nah, itu kan lebih enak. Nah, itu apa? Nah, itu namanya faktor keberhasilan. Nah, setiap perusahaan itu pasti berbeda. Nah, itu tergantung dari jenis perusahaannya, apakah dia manufaktur, apakah jasa, sama-sama manufaktur pun mungkin akan berbeda, sama-sama jasa pun akan berbeda. Nah, kalau sudah mendapatkan identifikasi faktor keberhasilan, kemudian ada tim yang ditugasi untuk menyusun atau memilih sistem manajemen kinerja. Ini manajemen kinerja mau seperti apa sih? Nah, ya. Nah, nanti di slide berikutnya kan ada ya model balance scorecard, model objective key result, model apa ya, banyak lah. Ya. Nah, mungkin nanti di model-model berikutnya juga akan ada ya. Ini kan baru awal aja. Kemudian baru mengembangkan kerangka display, laporan, dan review pada setiap level perusahaan. Nah, jadi teman-teman, manajemen kinerja ini tidak boleh hanya ada di level perusahaan atau level organisasi. Manajemen kerja ini harus ada di setiap level. Tidak boleh yang diatur atau diukur itu hanya level direkturnya aja. Nah, tapi sampai ke karyawan pun harus diatur. Ya. Direktur, manajer, supervisor, karyawan, semua diberikan target. Semuanya diberikan manajemen kinerja seperti apa, mengukur seperti apa, menilai seperti apa, mengevaluasi dari kinerjanya. Kemudian yang terakhir, memfasilitasi pemanfaatan sistem untuk meningkatkan kerja organisasi. Nah, tentunya yang namanya sistem ya, sistem itu kan berarti bukan satu kali kerja selesai. Sistem itu pasti ada suatu rangkaian prosesnya. Nah, perusahaan atau organisasi juga harus memfasilitasi, artinya memberikan kesempatan, memberikan kemudahan gitu ya. Nah, gimana nih sistemnya? Kalau sistemnya itu katakanlah membutuhkan laporan, nah berarti organisasi perusahaan harus membuat format laporan seperti apa sih biar
karyawannya tinggal ngisi. Nah, gitu ya. Kirimnya kemana sih biar perusahaannya tidak kesulitan. Nah, itu semua harus dibuatin atau difasilitasi. Nah, kalau misalnya manajemen kinerjanya adalah laporan setiap hari yang akan dinilai atasan. Formatnya seperti apa? Terserah, bebas gitu. Nah, yang pusing adalah ya kalian yang pusing, atasan yang pusing gitu ya. Karena mungkin ada yang berupa narasi, mungkin ada yang berupa tabel, mungkin ada berupa gambar, mungkin ada cuma angka-angka doang gitu. Nah, mungkin perlu difasilitasi sistemnya yang mudah seperti apa, mungkin pakai kertas, apakah pakai HP atau pakai ada komputer yang disediakan untuk ngirim dan sebagainya. Nah, itu adalah bagian dari memfasilitasi sistem dalam meningkatkan kinerjanya. Oke. Nah, sampai sini barangkali ada pertanyaan teman-teman? Atau barangkali ada yang ingin bercerita bagaimana sistem manajemen kinerja di perusahaannya. Kemarin ada sih, cuman mungkin belum terlalu detail ya, seperti apa. Ada? Belum ada ya? Belum ada, Pak. Oke. Oke, lanjut kalau belum ada, Mbak. Ke slide berikutnya. Slide berikutnya, Mbak. Kerangka sistem, oke. Ini saya jelaskan sedikit ya, teman-teman. Jadi, seperti yang di kotak warna oranye. Nah, gitu ya. Sebetulnya memang ada berbagai macam kerangka kerja sistem manajemen kinerja. Gitu. Nah, salah satunya itu adalah balance scorecard. Nah, gitu ya. Nah, balance scorecard ini balance itu seimbang, gitu ya. Skor itu nilai, kartu-kartu. Nah, jadi sistemnya itu dia pakai kartu. Nah, kartunya ada empat kartu, yaitu 4 perspektif yang dijelaskan di bawah ini, yaitu finansial, pelanggan, proses bisnis internal, pembelajaran, dan pertumbuhan. Nah, si perusahaan itu kalau mau dibilang sukses, gitu ya, tidak boleh hanya keuntungan perusahaan bagus. Nah, gitu, dia untung 1 miliar dalam sebulan, wah, bagus kan? Nah, tapi kalau keuntungan itu hanya finansial, gitu. Nah, dari perspektif yang lain gimana? Dari pelanggan misalnya, itu cuma dari satu pelanggan gitu. Lah, kalau cuma satu pelanggan, padahal kan harusnya ya baik pelanggan gitu ya. Atau kepuasan pelanggan gitu ya. Dia dapat keuntungan 1 miliar setiap bulan, tapi pelanggannya nggak ada yang puas gitu ya. Artinya pelanggan baru nggak puas terus kabur lagi ya, seperti yang saya cerita tadi gitu ya. Nah, itu berarti perusahaan itu nggak sukses gitu. Kinerjanya tetap nggak bagus gitu. Jadi kinerja yang bagus adalah perusahaan yang untung dan juga pelanggan yang dipuaskan. Nah, contohnya seperti itu, nah, gitu ya. Nah, pelanggan yang puas itu bisa juga dimodifikasi gitu ya. Bisa pakai survei, bisa pakai kuesioner, bisa bertanya, atau dalam hal yang lain ya. Kalau pelanggan loyal itu kan berarti dia beli lagi gitu ya, berapa orang yang repeat order dan sebagainya. Nah, itu terserah pengukuran seperti apa gitu ya. Nah, jadi tambah satu, selain keuntungan, perusahaan dianggap kinerja bagus kalau dari sisi pelanggan itu bagus. Dari sisi pelanggan itu bagus seperti apa? Kalau dia repeat order, kalau dia disurvei puas. Dari 1 sampai 5, berapa tingkat kepuasan Anda? 5, Pak. Wah, keren banget. Berarti dia puas gitu ya. Dari 1 sampai 5 berapa nilainya? 1. Nah, gitu ya. Nah, makanya kalau teman-teman di marketplace gitu ya, di Shopee, Tokopedia dan sebagainya, ya, termasuk eBay, Rakuten dan sebagainya ya, mungkin di seluruh dunia ya, pelanggan akan memberikan bintang, rating gitu ya. Makanya kalau kita mau beli, wah ini bintang 5 nih. Nah, berarti barangnya bagus ini. Nah, gitu, atau layanannya bagus ini. Nah, ya. Jadi tidak hanya dari untung, tapi juga dari sisi pelanggan. Nah, yang ketiga, nah ini karena 4 ya. Yang ketiga, proses bisnis internal. Nah,
Kalau tadi itu finansial dan pelanggan ini ngukurnya orang luar, ya, untungnya berapa, laporan keuangannya, pelanggan ini dari orang luar. Kalau proses bisnis internal itu adalah apakah SOP-nya dijalankan dengan baik atau tidak, ya. Apakah karyawannya ini semangat atau tidak, nah, gitu ya. Karyawannya ini stres apa enggak, gitu. Nah, mungkin katakanlah perusahaan itu sukses, untungnya banyak, kemudian pelanggannya juga puas. Tapi kalau SOP-nya nggak karuan gitu ya, SOP-nya bikin stres karyawan, ya nggak bagus juga perusahaan itu. Nah, itu gitu ya. Jadi tambah satu lagi, selain finansial, pelanggan, ternyata ada proses bisnis yang ada di dalam organisasi itu ikut dinilai. Nah, salah satunya contohnya seperti itu, gitu ya. Bagaimana hubungan antar karyawan, bagaimana hubungan antar atasan dengan bawahan, gitu ya. Bagaimana, apakah sering ada konflik di antara karyawan, apakah SOP-nya dijalankan atau tidak, bahkan apakah ada SOP atau tidak, gitu ya. Apakah ada pembagian kerja yang benar, nah, dan sebagainya. Nah, itu juga diukur. Nah, gitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, ya. Nah, ini juga di dalam, gitu. Apakah karyawannya itu sering ada training apa tidak? Nah, pembelajaran kan ya. Nah, gitu. Kalau misalnya perusahaannya untung besar, pelanggannya puas, gitu ya, SOP-nya juga ada, tapi karyawannya kebingungan. Ini nggak pernah di training, kita harus training belajar sendiri, harus menambah waktu untuk belajar, ya mungkin tingkat kepuasan si karyawannya akan berkurang. Gitu. Nah, dianggap perusahaannya juga tidak berkinerja baik. Nah, jadi harus ada aspek seperti itu. Atau aspek juga ini teman-teman, biaya gitu. Apakah ada efisiensi di sisi keuangan gitu ya, misalnya untuk menyelenggarakan suatu perusahaan itu menghabiskan listrik gitu ya, sebulan itu 100 juta misalnya. Nah, kemudian bulan depannya ada penghematan, nah itu termasuk dalam pembelajaran dan pertumbuhan gitu ya, menghemat air dan sebagainya. Nah, kan isu lingkungan dan sebagainya. Nah, itu seperti itu. Jadi, teman-teman, suatu perusahaan diukur kinerjanya gitu ya, tidak hanya untungnya belaka. Nah, tapi tadi finansial, pelanggan, proses bisnis internal, pembelajaran dan pertumbuhan ya. Bahkan saya sering pernah dengar lah gitu ya. Seseorang di Twitter, itu di X atau di mana lah gitu ya. Oh, perusahaan itu bagus, tapi toksik misalnya gitu kan. Tapi suasana kerjanya nggak enak gitu. Nah, itu berarti kerjanya dianggap nggak bagus karena melihat dari 4 perspektif ini gitu. Dari finansial, oh dia finansialnya bagus tuh, ya kemungkinan bertahan lah karena selalu untung setiap tahun, membagi dividen kepada para pemegang saham, pelanggannya juga banyak repeat order, banyak yang puas gitu. Tapi karyawannya ini, tapi bosnya ini nggak kira-kira misalnya, sampai suruh lembur sampai malam tanpa ada perhitungan yang jelas. Nah, itu dianggap bukan perusahaan yang bagus. Nah, itu kira seperti itu, gitu ya. Makanya di sini ada beberapa kritik. Tapi walaupun itu bagus, gitu ya, tapi tetap ada beberapa kritik, gitu ya. Ada yang fokus pada finansial, ada yang keterkaitan antar variabel yang kurang tepat, gitu ya. Ada yang tidak disediakan ruang untuk kaji banding, gitu ya, dan sebagainya. Nah, itu teman-teman bisa dipelajari lagi. Tapi intinya kira-kira seperti itu. Gitu ya. Jadi di masa sekarang memandang perusahaan bisa dari 4 perspektif. Itu kalau pakai balance scorecard. Nah, kalau pakai yang lain lagi bisa beda lagi, gitu ya. Bisa pakai 3 perspektif atau bahkan lebih dari 4 perspektif. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau belum, lanjut ya, next slide. Saya pakai slide-nya kelompok 3 aja. Oke, nah ini teman-teman ada variabel kuantitatif, ada variabel kualitatif. Nah, jadi gini,
Kan tadi ceritanya, konteksnya gitu ya, ada perusahaan yang belum melakukan manajemen kerja dan sekarang melakukan manajemen kerja. Nah, di dalam mengukur manajemen kerja itu harus ada variabel. Nah, itu ya. Variabel itu misalnya gini, bagian pemasaran, kan tadi udah saya ceritakan dalam 4 perspektif gitu ya. Ada tingkat keuntungan atau finansial gitu ya, ada pelanggan gitu ya, ada proses bisnis internal dan sebagainya. Sebelumnya coba variabel tadi variabel. Nah, kemudian dari masing-masing bagian itu harus ada pengukurannya. Misalnya, kalau bagian pemasaran mungkin diukur dari jumlah barang yang terjual. Tapi kalau dari sisi produksi, mungkin jumlah barang yang diproduksi yang tidak cacat. Misalnya gitu kan. Nah, kemudian bagian lain misalnya sumber daya HRD, mungkin jumlah karyawan yang tidak keluar, gitu ya. Dan sebagainya, gitu ya. Slide yang sebelumnya aja, Mbak. Sebelum ini variabel apa tadi, strategik dan operasional ya? Rangka kerja ini yang diagram itu bukan, Pak? Atau yang setelahnya? Saya jadi lupa nih. Setelahnya apa setelahnya? Sinyalku, Pak. Oh gitu. Ini bukan, Pak. Belum berubah, Mbak? Nggak apa-apa, saya sambil ngomong aja ya. Nah, jadi itu teman-teman aja. Jadi ada variabel-variabel yang harus diukur. Nah, dari variabel-variabel itu ada yang variabel sifatnya strategik. Ya, strategik itu artinya dia jangka panjang. Nah, jangka panjang itu misalnya nih ya, bagaimana cara meningkatkan loyalitas pelanggan. Ya, kalau loyalitas pelanggan itu kan nggak diukur hanya seminggu 2 minggu. Nah, bertahun-tahun dia selalu pakai jasa kita loh. Nah, itu kan berarti jangka panjang. Nah, gitu ya. Tapi kalau yang jangka pendek itu misalnya bagaimana caranya agar proses produksi ini bisa lebih cepat. Nah, itu kan. Misalnya di restoran, dari sejak dia pesan sampai makanan itu tersaji di meja customer itu berapa menit? Nah, misalnya gitu kan, 10 menit misalnya, atau 15 menit. Nah, kalau lebih dari 15 berarti kinerjanya kurang bagus. Nah, itu namanya variabel, tapi itu variabel operasional, gitu ya, karena itu yang dilakukan sehari-hari. Nah, kan nggak mungkin dalam satu hari itu ada loyalitas pelanggan, gitu ya. Masa dia habis makan siang di situ, jam 3 ke situ lagi, malam ke situ lagi, gitu ya. Nah, kalau di warteg sih mungkin ya di jalan di dekat rumah gitu. Tapi kalau kayak di mall gitu ya nggak mungkin. Nah, jadi ada variabel yang strategis atau jangka panjang, ada variabel yang operasional. Bahkan ada beberapa perusahaan yang variabel strategiknya itu belum keuntungan gitu. Kayak mungkin teman-teman pernah baca gitu ya, ada satu startup yang dalam tanda kutip itu bakar uang, promo segede-gedenya gitu. Nah, berarti dia ada di tahun pertama, tahun kedua, mungkin sampai tahun kelima itu belum menargetkan keuntungan. Nah, tapi pada pelanggan yang loyal. Nah, setelah pelanggan loyal, kan mau nggak mau ya pakai itu gitu ya. Ya, misalnya saja lah, dulu waktu awal-awal berdiri, Gojek, Shopee, Tokopedia gitu ya, itu banyak diskonnya. Nah, gitu ya. Nah, mungkin dia manajemen kerjanya tidak berdasarkan keuntungan gitu, tapi berdasarkan jumlah pelanggan. Nah, setelah 5 tahun, setelah bertahun-tahun, diskonnya mulai nggak ada. Tapi kan orang udah pakai itu ya, jadi malas orang mau berubah kan gitu. Oh, udah enak pakai ini gitu kan. Nah, sama dengan misalnya kayak Apple misalnya, mungkin teman-teman udah pakai Apple atau iPhone gitu ya. Nah, orang kalau udah merasa nyaman gitu, terus berubah, wah kok ternyata semakin mahal ya. Mau berubah, males juga gitu ya. Nah, orang pakai Telkomsel, pakai XL, pakai Indosat gitu ya.
Nah, nomornya udah terlanjur nyebar kemana-mana, kalau mau berubah gimana nanti? Nah, itu jangka panjangnya kadang-kadang seperti itu. Nah, kalau operasional ya tadi ya, misalnya kecepatan pelanggan, kecepatan produksi, bagaimana proses di dalamnya gitu. Nah, itu bisa menjadi sebuah tolok ukur. Gitu. Oke, bisa next, Mbak. Nah, ini ada variabel kuantitatif dan variabel kualitatif. Nah, itu ya. Nah, jadi dalam mengukur, gitu ya. Kalau tadi ceritanya kan saya cerita juga ya. Kalau variabel kuantitatif itu kan pakai hitungan angka. Nah, gitu ya. Di sini dijelaskan bahwa variabel kuantitatif itu berupa angka. Kalau variabel kualitatif itu berupa kata-kata. Nah, gitu. Kalau kuantitatif itu ya itu tadi ya, jumlah pelanggan yang bertambah 2000 setiap bulan atau produksi setiap hari berapa 100 pieces per hari atau 100 kilo per hari. Nah, itu kuantitatif gitu ya. Tapi kalau kata-kata itu tidak angka tapi bagus atau tinggi. Nah, gitu ya. Kepuasan pelanggan tinggi. Nah, gitu ya. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Cuman kalau kualitatif itu apa ya? Interpretasinya bisa bermacam-macam. Nah, gitu ya. Bisa beda setiap orang. Nah, gitu. Bahkan bagusnya sekarang 3 tahun lagi belum tentu bagus gitu ya. Atau menurut saya bagus, mungkin menurut Mbak Kusnul, Mas Ilham, Mbak Nafatia mungkin nggak bagus ya, itu bisa jadi gitu ya. Tapi kalau kuantitatif ini udah pasti. Nah, kalau berupa angka gitu ya. Nah, ini contohnya jumlah pelatihan yang hadir, nah, dan jumlah laporan yang dikumpulkan gitu ya. Jumlah proses yang diperbaiki. Biasa pakai kata jumlah. Nah, gitu ya. Tapi kalau kualitatif itu ya skor pada setiap kriteria gitu ya. Nah, tapi kebanyakan sih tidak menggunakan kualitatif gitu ya, karena agak punya kesulitan dalam pelaksanaannya. Oke, berikutnya Mbak. Atau barangkali teman-teman yang lain ada pertanyaan atau mau cerita boleh ya, Mas Asep, Mas Ilham, Mas siapa kemarin yang cerita Udin, siapa sih Didin, Mas Didin udah ada ya? Belum ada ya? Oke. Nah, ini ada teman-teman hal penting yang perlu cermati dari variabel kinerja keseimbangan dalam pengukuran kinerja yang mengukur masa lalu, masa kini, dan masa depan. Gitu. Nah, satu perusahaan itu kan pasti dia bekerja dari masa lalu, masa kini, dan ke masa depan. Gitu. Nah, ada beberapa variabel gitu ya, yang itu merupakan hasil dari pengukuran masa lalu, masa kini, atau masa depan. Maksudnya gini teman-teman, kalau hasil pengukuran masa lalu, katakanlah pertumbuhan penjualan ke luar negeri selama 3 tahun terakhir meningkat 10% per tahun. Nah, gitu ya. Nah, itu kan masa lalu. Nah, gitu ya. Nah, tapi kalau saat ini adalah ya kondisi terbaru gitu ya di bulan ini gitu ya. Nah, makanya di sini dalam satu manajemen kerja itu menyusunnya kan dari visi dan misi. Visi dan misi itu biasanya diperolehnya jangka panjang. Tidak bisa diperoleh dalam jangka pendek. Nah, untuk evaluasi bisa jadi dia akan menggunakan yang masa lalu atau ukuran lagging metric namanya. Nah, ukuran masa lalu ini kadang-kadang bisa dipakai sebagai patokan, kadang-kadang bisa juga tidak dipakai sebagai patokan. Nah, contoh seperti ini. Di tahun kemarin, kita bisa meningkatkan penjualan ke Eropa, misalnya gitu kan, meningkat 10% daripada sebelumnya. Nah, itu ukuran masa lalu. Apakah bisa jadi patokan? Oke, kalau gitu tahun ini kita bisa lah meningkatkan jadi
15% misalnya. Oke, berarti kita pakai ukuran masa kini 15%. Nanti di tahun depan kita akan targetkan 20% gitu. Nah, cuman masalahnya teman-teman, kadang-kadang situasinya itu sudah berubah ya. Mungkin di tahun lalu lancar aja. Ternyata di tahun ini Rusia menyerang Ukraina. Nah, misalnya gitu kan. Akhirnya membuat negara-negara Eropa merasa ada krisis atau terjadi inflasi yang tinggi di sana. Nah, berarti kinerja di masa lalu itu tidak bisa digunakan 100% untuk menilai kinerja di sekarang, karena kondisinya menjadi berbeda. Demikian juga ketika mengukur masa depan, apakah kondisinya juga masih akan tetap sama? Nah, ya. Nah, biasanya organisasi akan membuat suatu baseline atau dasar gitu ya. Oke, kita asumsikan, nah pasti gitu ya. Kita asumsikan bahwa keadaan tidak berubah, maka kita optimis penjualan kita naik 15%. Gitu. Tapi kalau misalnya kondisi berubah, kita ukuran pesimis, nah, kita tetap sama 10%. Nah, gitu ya. Jadi untuk membuat satu variabel itu perlu ada variabel yang optimis, perlu ada variabel yang pesimis, gitu ya. Demikian juga negara Indonesia, gitu ya, ketika membuat ukuran kinerja APBN misalnya, APBN itu pasti dia akan mengasumsikan kursnya berapa, kursnya 16.000 gitu. Padahal dalam kenyataannya kursnya kadang-kadang naik juga jadi 16.500 gitu ya, mungkin menguat jadi 15.800 gitu. Nah, itu adalah kita mengambil ukuran masa lalu tapi tetap memperhatikan ukuran masa kini maupun masa depan. Ya kalau berubah gimana? Ya tinggal dirubah gitu. Jadi kita harus menyesuaikan gitu. Tidak boleh kita hanya saklek seperti yang kemarin gitu. Karena banyak perusahaan atau organisasi yang menetapkan target itu nggak mau repot. Nggak mau repot itu artinya yang kemarin berapa sih? Yang kemarin segini Pak, samain aja. Nah gitu, itu kan ada juga yang seperti itu ya. Oke, target penjualan berapa? Yang kemarin ini Pak 1,7 M per bulan misalnya. Udah sekarang bikin aja 1,8. Nah, itu kan berarti ukuran masa lalu gitu ya. Tapi tidak memperhatikan ukuran masa kini ataupun masa depan. Oke, lanjut Mbak. Next slide. Baca dulu ya. Oke, nah ini udah saya singgung tadi ya, ada variabel strategik, ada variabel operasional gitu. Nah, variabel strategik ini pasti terkait dengan visi, dia mau jadi apa sih? Nah, itu ya, perusahaan itu mau jadi apa gitu. Nah, kemudian dari visi ini diturunkan jadi faktor kunci keberhasilan gitu. Misalnya visinya adalah menjadi perusahaan yang menguasai pasar di Indonesia gitu. Nah, maka variabelnya apa? Variabelnya ya bisa jadi menguasai pangsa pasar. Nah, gitu ya, 60% di Indonesia. Nah, itu variabel strategi, gitu ya. Dan itu harus dipertahankan dalam beberapa tahun. Nah, gitu ya. Makanya di sini mungkin nggak banyak, gitu ya. 2 sampai 4 variabel, kemudian 1 atau 2 aspek saja, gitu. Nah, itu adalah variabel strategik. Nah, di level karyawan nggak usah mikir strategi, gitu ya. Di level karyawan cukup berpikir operasional aja. Gitu, variabel strategik ini biar dipikirkan oleh bos-bos saja, tingkat keuntungan, market pasar gitu ya, itu variabel strategik. Itu loyalitas itu variabel strategik karena panjang. Nah, kalau variabel operasional itu yang harian gitu, diturunkan dari tujuannya, bisa banyak, bisa 10 atau 12 gitu. Nah, ini yang tadi ya, dalam setiap hari menghasilkan berapa, dalam setiap hari yang dihasilkan berapa, dalam setiap hari yang catat produksi ada berapa gitu ya, dalam setiap hari ada pengaduan ada berapa gitu. Nah, itu bisa jadi itu yang operasional. Nah, ya, jadi setiap harinya seperti itu, atau maksimal tahunan lah ya, operasional itu maksimal tahunan. Kalau strategik ini bisa lebih dari 1 tahun gitu. Nah, bagaimana kalau ternyata lebih dari 1 tahun target tahunannya? Ya berarti di breakdown gitu. Misalnya dalam visi perusahaan itu
dalam 5 tahun ke depan kita akan menguasai pasar Indonesia sebanyak 80%. Nah, berarti tahun pertama bisa aja dia dibagi menjadi 20%, tahun kedua 40%, tahun ketiga 60%, tahun keempat 70%, tahun kelima 80%. Nah, itu berarti dia punya variabel strategik yang ditingkatkan dari setiap tahunnya. Nah, itu kira-kira seperti itu. Gitu. Oke, next. Nah, oke. Nah, sayangnya teman-teman, ada beberapa variabel kinerja yang terjadi gap. Nah, terjadi gap atau terjadi false alarm. Terjadi gap itu misalnya gini, sebetulnya kondisi atau aspek ini itu punya kepentingan yang tinggi, tapi dukungannya rendah. Nah, misalnya gini, tingkat kepentingannya tinggi, misalnya perubahan mesin yang lebih digital gitu ya, atau lebih otomatis. Nah, gitu. Ini kalau dirubah jadi mesin yang otomatis, mungkin kinerjanya akan jauh meningkat. Tapi ternyata perusahaan memutuskan hal yang berbeda. Oh, jangan yang itulah. Nah, gitu ya. Nah, jadi dukungannya rendah gitu. Jangan beli, udah kita rawat aja yang sudah ada gitu. Kita bertahan aja. Nah, itu. Nah, itu adalah contoh dari gap, yang sesuatu yang harusnya didukung ternyata tidak gitu ya. Atau katakanlah ada gap tingkat kepentingan tinggi, misalnya banyak terjadi keluhan pelanggan. Nah, keluhan pelanggan itu kan mengartikan bahwa kemampuan karyawan itu kurang. Misalnya produksinya jadi kurang bagus gitu ya, atau cara pelayanannya jadi kurang bagus gitu. Tapi bisa jadi manajer tidak melihat itu gitu. Melihatnya adalah malah karyawan dimarahin gitu ya, tidak dilatih gitu. Nah, kan itu satu hal yang berbeda gitu ya, satu hal yang menjadi gap gitu. Harusnya kalau banyak komplain, ya karyawan dilatih supaya tidak ada komplain gitu. Nah, tapi bukan diberi training gitu. Menurut manajer mungkin training itu tidak penting. Nah, jadi dukungannya itu rendah. Nah, contoh seperti itu gitu ya. Nah, kalau yang sebaliknya gitu ya, tingkat kepentingan rendah tapi dapat dukungan tinggi gitu. Tingkat kepentingan rendah misalnya mempercantik ruang rapat. Nah, misalnya gitu ya. Mempercantik ruang rapat. Ini tingkat kepentingannya kecil gitu, tapi kok dia dapat anggaran yang besar. Nah, berarti kan dukungannya tinggi ya, tidak penting tapi didukung. Nah, ini contoh-contoh yang salah gitu. Artinya harusnya nggak usah diukur gitu. Kalau misalnya tingkat bagus tidaknya ruangan gitu. Sebagai yang diukur adalah efektivitasnya saja misalnya. Nah, itu jadi ada perbedaan seperti itu. Ada hal yang mungkin teman-teman mungkin pernah temuin di organisasi atau perusahaannya gitu ya. Ini harusnya dapat perhatian tinggi nih dari manajer gitu ya. Ternyata enggak. Nah, itu berarti terjadi gap yang atas. Nah, gitu. Atau sebaliknya gitu ya. Kok malah ngerjain ini gitu ya. Misalnya pernah juga terjadi di kantor saya yang sebelumnya gitu ya. Kok malah dia bikin trotoar ke sana sih gitu ya. Kok nggak bagusin yang depan kantor aja gitu ya. Nah, itu kan ada suatu gap gitu ya, yang harusnya tidak didukung atau tingkat kepentingannya tidak besar kok malah didukung, yang harusnya tingkat kepentingan lebih besar kok malah tidak didukung. Nah, itu kadang-kadang ada seperti itu. Nah, itu terjadi namanya gap ya, atau false alarm. Oke, nah ini oh ya, nah ini teman-teman, jadi dalam menentukan variabel yang akan diukur dalam manajemen kinerja gitu ya. Nah, ini itu memang perlu berhati-hati, artinya biar tidak ada gap tadi gitu ya. Ini harusnya nggak diukur kok malah diukur, yang harusnya diukur kok malah nggak diukur, nah gitu ya. Nah, jadi yang harus dihindari, ini kan kesalahan-kesalahan ya judulnya. Yang harus dihindari adalah adanya variabel penting atau variabel kritis tapi nggak diukur atau belum ada. Jangan sampai, jadi harus dicari gitu ya, apa yang menjadi variabel kritisnya. Atau terlalu banyak variabel gitu ya. Oh, ini pengen diukur, ini pengen diukur, ini pengen diukur gitu. Nah, biasanya dalam
satu orang, satu bidang, itu katakanlah maksimal 10 gitu, atau maksimal 8, atau bahkan 5 variabel, karena yang memang benar-benar penting. Yang nggak penting ya nggak usah diukur gitu ya, yang nggak penting ya biarin aja gitu. Mau dia mencapai tiap hari atau enggak, yang biar aja. Atau yang sudah pasti tercapai, yang nggak usah diukur gitu ya. Nah, itu kira-kira seperti itu gitu. Jadi, kalau misalnya gini, laporan dari A itu menentukan laporan dari B. Nah, gitu kan. Nah, A ini pasti akan bikin laporan, kalau enggak B nggak akan bekerja. Nah, gitu ya. Itu nggak usah diukur gitu, karena pasti akan gitu ya. Atau mungkin setelah melakukan sesuatu ini, itu akan langsung tercatat. Nah, ya, berarti pembuatan pencatatannya tidak usah diukur, biar nggak terlalu banyak variabel. Kemudian variabel yang bermakna, ini sebenarnya sama dengan variabel kritis, gitu ya. Kemudian salah penekanan dalam variabel, sukar dalam penerjemahan dan penerapan, bias antara fokus pengendalian versus perbaikan. Nah, biasanya orang kalau mau bikin sistem manajemen kerja, itu kan lihat punya orang lain. Nah, gitu ya. Lihat punya orang lain, kemudian kesalahannya adalah dia gunakan saja tanpa memikirkan apakah ini cocok atau tidak, gitu. Maka di sini salah penekanan gitu ya. Oh, di sana seperti ini loh yang diukur. Kita juga dong gitu ya. Padahal kita mungkin nggak perlu atau beda gitu. Nah, akhirnya terjadi kesalahan dalam menentukan variabel. Ada juga bias antara fokus pengendalian versus perbaikan. Jadi manajemen kerja ini teman-teman bisa digunakan sebagai alat pengendalian gitu ya. Misalnya kalau ditarget gitu ya. Ditarget itu kan berarti terkendali ya. Kalau nggak mencapai target kan berarti dianggap tidak berkinerja. Nah, akhirnya membuat orang itu merasa diawasi. Wah, sehari aku targetnya 10, tengah hari aku baru dapat 3 gitu kan. Nah, mau nggak mau kan dia harus ngebut. Nah, kan mau diawasi atau tidak, maka dia akan kerja. Kalau nggak nyampe target. Kalau nggak nyampe target, misalnya dikurangi gajinya gitu kan, orang nggak mau gitu ya. Atau bisa juga dilakukan untuk perbaikan gitu ya. Misalnya kalau di suatu kantor itu ada evaluasi. Kemudian evaluasi ini ada 10 poin gitu. Nah, kemudian untuk perbaikan ya target bahwa dalam 3 bulan 10 poin ini harus diselesaikan. Nah, itu jadi target. Nah, jadi seperti itu. Ada yang sifatnya pengendalian, ada yang sifatnya perbaikan. Jadi manajemen kerja ini bisa digunakan untuk alat menekan karyawan, tanda kutip ya, menekan karyawan untuk bekerja lebih baik lagi. Nah, atau untuk menyelesaikan pekerjaannya, gitu. Jangan sampai tidak ada atau tidak terkerjakan. Ya, kalau nggak dikerjakan atau nggak mencapai target, nanti akan ada konsekuensinya yang dialami oleh si karyawannya. Nah, itu kira-kira seperti itu. Gitu. Oke, next. Pengumpulan data. Nah, ini teman-teman, jadi kalau memang mau membuat suatu manajemen kerja, langkah yang dilakukan adalah contohnya mengumpulkan data. Nah, gitu ya. Nah, mengumpulkan data itu maksudnya apa? Kita itu mau mengukur apa sih? Nah, gitu ya. Nah, kemudian didata lah itu, gitu ya. Nah, pertama ya kebutuhannya apa dulu, gitu. Kebutuhannya yang akan diukur dalam manajemen kerja itu apa? Nah, itu mengumpulkan data, gitu ya. Kita akan bertanya ke orang. Kan setiap orang, setiap bidang, setiap fungsi itu punya target yang berbeda-beda. Nah, tidak bisa satu kantor itu manajemen kerjanya sama. Orang bidangnya beda, gitu ya. Pemasaran ya diukurnya tentang pemasaran gitu. Nggak bisa pemasaran ukurannya tentang produksi, yang nggak akan cocok. Nah, gitu ya. Bidang HRD juga sama gitu, beda lagi gitu. Bahkan satpam pun gitu ya, itu bisa dikasih manajemen kinerja gitu ya, tapi ya beda gitu. Kalau satpam nggak mungkin tentang produksi, nggak mungkin tentang pemasaran gitu ya. Mungkin ketepatan waktu dia datang, mungkin ketepatan laporan, mungkin kecepatan apalah gitu ya. Nah, itu. Nah, data yang akan kita cari yang tertulis di sini teman-teman ya. Misalnya fokus pada kebutuhan untuk perbaikan. Data apa adanya, teliti gitu ya, menggunakan cross check, menggunakan data yang mutakhir, lengkap dan sebagainya. Nah, gitu. Nah, untuk menentukan apa saja
pekerjaan yang akan dinilai. Nah, itu. Oke, next. Nah, ini tekniknya ya, urut-urutannya gitu. Bisa memahami informasi yang dibutuhkan, proses pengumpulan datanya, biayanya, pelindungannya, sebaran demografinya, sebaran geografisnya gitu ya. Mungkin daerah satu dan lain-lain akan berbeda. Ini kalau kantornya besar ya, kalau kantornya cuma satu ya nggak usah dipikir tentang geografi gitu ya, mungkin akan sama gitu ya. Kemudian pertimbangan sampel, kalau mungkin ada 100 orang, mungkin yang ditanya 10 itu udah banyak gitu ya. Tapi kalau pegawainya 10.000 gitu ya, mungkin yang ditanya bisa 100 gitu ya, atau mungkin bisa ratusan gitu. Nah itu jadi hasil pertimbangan seperti itu. Tidak bisa atasan itu udah tak tentuin ini aja. Ya bisa jadi sih, cuma dalam pelaksanaan mungkin akan terjadi banyak permasalahan. Ya, oke, next. Nah kalau ini sih metodenya ya bisa pakai agensi records atau observasi. Observasi itu dilihat aja gitu ya. Ada seorang karyawan yang sedang melakukan produksi. Nah, dia tuh ngelakuin apa aja sih? Nah, dilihat, dicatat, oh berarti yang bisa dinilai dari dia itu ini. Nah, itu observasi ya. Survei atau wawancara ya, berarti bertanya langsung gitu ya. Menurut kamu kalau yang ukuran kamu sukses itu apa sih? Ya. Oh, saya itu sukses kalau sampai sore pekerjaannya selesai. Selesainya berapa ya? Didalami lagi gitu ya, tidak hanya selesai atau tidak selesai. Angket itu berarti kan ngisi aja, ada di sebar kuesioner gitu ya. Kemudian ada penilaian berpasangan, ada evaluasi panel, cost benefit studies ya, jadi mengukur apakah ada biaya dan atau manfaatnya. Kalaupun berbiaya, kalau lebih tinggi manfaatnya masih bisa jalan gitu. Tapi kalau lebih banyak biayanya, ya mending nggak usah. Ya, ada studi kasus, content review, file review gitu ya. Fokus group discussion dan sebagainya. Mungkin dikumpulkan kemudian diskusi satu bagian gitu. Ini hanya kalau dilakukan pemantauan tentang apa ya? Nah, itu kira-kira seperti itu. Gitu ya. Oke, next. Sudah selesai Pak untuk modul 4. Oke. Baik, teman-teman. Baik, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman? Selamat siang, Pak. Izin pertanyaannya. Ya. Pak, apakah variabel-variabel itu sangat penting dalam suatu perusahaan dan apabila variabel itu tidak bisa berjalan itu gimana, Pak? Kedepannya suatu perusahaan itu. Mbak agak kecil suaranya, bisa diulangi, Mbak? Mbak Nani tadi ya? Iya, Pak. Itu Iya. saya mau tanya variabel-variabel yang penting dalam perusahaan itu loh, Pak. Agar supaya perusahaan itu bisa berjalan dengan baik gitu, Pak. Oke. Pemilihan variabelnya gitu ya? Iya. Ya, betul, Pak. oke. Baik. Oke. Jadi teman-teman, setiap perusahaan yang akan melakukan manajemen kinerja gitu ya, dia harus memilih variabel apa yang akan dinilai gitu ya. Kalau kebanyakan juga nggak bagus gitu ya. Biasanya variabel dinilai itu adalah kalau mungkin teman-teman dengar ada namanya key performance indicator gitu ya. Atau bahasa Indonesia itu indikator kinerja utama. Nah, karena ada kata-kata utama, ya berarti variabel-variabel yang utama saja. Nah, itu kira seperti itu gitu ya. Nah, variabel-variabel yang tidak utama, ya tidak usah dinilai. Gitu. Walaupun seorang itu kan pasti job description-nya banyak. Nah, ya, misal bidang rekrutmen gitu. Bidang rekrutmen pegawai. Nah, apa utamanya dia itu apa? Utamanya dia adalah mendapatkan pegawai yang baru yang berkualitas. Nah, berarti kita fokus pada variabel itu. Nanti di bagian lain akan beda lagi gitu. Misal bagian keuangan gitu ya. Bagian keuangan berarti katakanlah targetnya adalah membayar tepat waktu. Nah, gitu ya. Nah, itu jadi yang benar-benar variabel yang memang penting gitu. Kalau misalnya bagian keuangan ini variabelnya adalah ketepatan dalam menginput tagihan gitu. Mungkin itu ya benar ya, nggak salah gitu ya. Tapi lebih penting mana antara tepat waktu dan itu gitu. Nah, nanti akan diukur gitu. Ya mungkin setiap perusahaan akan bisa berbeda-beda. Nah, gitu ya.
Kalau bagian gaji, wah yang penting itu adalah dia bisa menggaji orang tepat waktu. Nah, kemudian mungkin kalau yang bagian bayar tagihan atau nagih akan berbeda lagi gitu. Nah itu Mbak, jadi variabel-variabel itu yang memang harus tepat. Nah kalau ada beberapa gimana Pak? Nggak apa-apa, ya berarti semuanya gitu. Cuman kalau bisa jangan lebih dari 10 gitu. Nah kalau udah 10 berarti bukan utama lagi, itu pasti semuanya. Nah misalnya di job description itu saya mengerjakan ada 10. Yang utama itu ada 3, ya udah 3 aja. Itu hal yang lain itu mungkin bukan hal yang utama. Nah supaya tidak terdistrak gitu ya, malah dia mengerjakan hal yang tidak utama. Nah itu kan sayang gitu. Nah itu kira-kira seperti itu. Jadi dari job description, nah kemudian dicari yang paling utama kerjanya itu apa. Nah itu yang dinilai. Bagaimana cara penilainya? Variabelnya apa? Apakah jumlahnya? Apakah waktunya, ketepatan waktu, ataukah ketepatan penyalurannya, ataukah tanggalnya, ataukah jumlahnya, dan sebagainya. Nah itu kira-kira Mbak Nani ya. Jadi dari job description kemudian dicari yang memang benar-benar paling berpengaruh pada kegiatan itu. Gitu Mbak. Oke, yang lain lagi ada? Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama Mbak. Yang lain lagi ada? Assalamualaikum Pak. Izin bertanya. Iya, silakan Mbak. Mohon penjelasannya tentang kaji banding. Kalau misalkan kaji banding itu pembedanya gimana cara mengukur tolak ukur kaji banding itu Pak? Kaji banding. Kaji Mengenai banding. Iya. Iya. Oh, oke. Jadi kaji banding itu bisa berupa katakanlah gini. Ketika kita ingin menentukan target, nah tadi kan misalnya dari job description, kemudian dapatlah beberapa variabel gitu. Nah dari variabel itu kita ingin menentukan targetnya berapa. Targetnya misalnya, misalnya bidang servis gitu ya. Servis ini kira-kira berarti yang dinilai adalah kepuasan pelanggannya gitu ya. Nah pelanggan kan diminta untuk menilai atau membuat rating gitu. Nah targetnya berapa? Dari 1 sampai 5. Katakanlah targetnya 4,5 gitu misalnya. Loh kok ternyata nggak ada yang tercapai ya gitu ya. Kenapa? Nah berarti kita harus mengkaji banding atau membandingkan di tempat lain perusahaan jasa itu apakah targetnya juga 4,5 gitu. Ternyata di tempat lain itu targetnya cuma 4. Nah gitu ya. Kemudian tercapai 4,2, 4,1 misalnya. Nah, berarti kaji banding itu membandingkan yang wajar berapa sih? Nah itu kayak seperti itu. Jangan sampai target yang kita tentukan itu terlalu rendah atau terlalu tinggi sehingga tidak tercapai. Kalau terlalu rendah, mudah dicapai gitu. Misalnya tadi ya, misalnya ratingnya targetnya itu 3 gitu. Terus semua orang itu di level 4 gitu. Ya berarti nggak menantang gitu ya. Nah jadi santai-santai aja pasti tercapai. Nah itu nggak bagus gitu ya. Jadi kita harus punya pembanding, itu namanya kaji banding. Membandingkan apakah di luar sana oke apa enggak. Tapi kalau kita misalnya membandingkan, misalnya nih target di perusahaan kita 4, kemudian orang-orang itu mencapai 4,1, ternyata di luar rencana targetnya itu 4,3, nah misalnya gitu, dan mereka tercapai 4,3, 4,35 misalnya. Nah berarti standar kita lebih rendah dong daripada orang lain gitu ya. Nah, oh ya berarti kita harus mikir, oh berarti kita tingkatkan lagi nih. Jangan-jangan kan level service kita kalah dengan pesaing kita. Nah, itu salah satu tujuannya kaji banding seperti itu ya. Setelah kita membandingkan dengan organisasi lain atau perusahaan lain, kita jadi tahu wajarnya berapa, kompetitor kita itu ada di level seperti apa. Nah, akhirnya menjadi persaingan yang wajar. Nah, atau kinerja yang wajar. Itu kira-kira Mbak Uun ya. Thank you. Oke, ada lagi yang lain?
Oke, kalau tidak ada, nah saya ingin mengingatkan, nanti saya akan membuka tugas. Nah, gitu ya. Tugas untuk seminggu ke depan, silakan teman-teman kerjakan ya. Di laptop boleh, ditulis juga boleh, gitu ya. Yang penting nanti saya akan batasi file yang diupload adalah file PDF, gitu ya, supaya saya mudah untuk mendownloadnya. Nah, kalau bingung, kalau misalnya di laptop ya silahkan di save as jadi PDF, gitu ya. Kalau teman-teman foto, ya nanti silahkan teman-teman di convert jadi PDF. Gitu ya. Kalau teman-teman scan, nah biasanya bisa diatur menjadi PDF. Ya, silakan bebas saja, gitu ya. Nah, kemudian silakan jawabannya jangan di copy paste gitu ya, tapi teman-teman analisis lah. Nah, gitu ya. Teman-teman cari di buku, teman-teman baca, kemudian teman-teman tulis ulang di situ dengan bahasa teman-teman sendiri nggak apa-apa gitu ya. Pokok-pokok jawabannya mungkin dapat dari buku, kemudian penjelasannya silakan teman-teman tambahkan sendiri gitu. Nah, kalau ada pertanyaan misalnya sebutkan 3, sebutkan 5, sebutkan dan jelaskan. Jangan hanya disebutkan saja supaya teman-teman juga punya pemahaman apa sih maksudnya ini. Nah, itu ya, kalau sebutkan aja kan nggak tahu ini maksudnya apa. Nah, juga seperti itu ya. Nah, yang kedua jangan sampai lupa ya, silakan dikerjakan selama seminggu ini. Biasanya kalau terlambat saya masih kasih toleransi ya, tapi mungkin nilainya saya bedakan gitu. Karena setelah seminggu akan saya tarik, kemudian saya koreksi manual gitu ya, kemudian nanti nilainya akan saya upload lagi sehingga teman-teman bisa mengetahui nilai yang didapatkan itu berapa. Nanti kalau ada pertanyaan silakan boleh di grup ya, terbuka saja, silakan nanya, Pak kok saya nggak bisa upload misalnya, itu silakan saja ya. Oke, sampai sini barangkali ada pertanyaan. Cukup jelas, Pak. Oke, baik kalau begitu terima kasih banyak teman-teman ya untuk hari ini. Terima kasih banyak perhatiannya. Terima kasih juga kelompok 3 yang sudah membuat presentasi yang menarik ya. Saya pakai juga tadi ya, daripada saya ngeluarin lagi. Nah, mungkin sama aja lah ya, karena sama-sama sumbernya dari buku manajemen kinerja. Untuk pekan depan persiapannya silakan dari kelompok 4 ya, untuk menyampaikan modul 5 gitu ya, selain mengerjakan tugas. Dan jangan lupa juga kalau diskusi juga boleh teman-teman berinteraksi di sana gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Selamat pagi, selamat siang mungkin di Jepang ya, kalau yang di Indonesia masih pagi jam 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Oke, sama-sama. Saya izin live ya. Ya, Pak.